mitos. Yang terakhir itu yang paling penting. Jangan percaya pada mitos itu. Karena yang penting-penting sudah diambil oleh yang lain-lain. Gitu. Saya pakai jas karena tadinya ingin nutupi perut. Tapi sekarang saya punya fungsi baru yaitu menghindari kata bangsat. Jadi saya tidak harus mengucapkan kata bangsat, sudah diucapkan oleh kemarin saya terwakili oleh Bang Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Rektor yang saya hormati, para senior ini wajahnya wajah, sebagian wajah-wajah dominan 98 loh, yang merasa belum selesai kayaknya. Ada Bang Andi di sana, ada Mas Teguh. Mas Teguh kayaknya udah siap-siap ke Afghanistan. Ada Mas Budiman, ada Mas Aman, Bang Jilal di belakang. Tapi juga ada Menteri kita, Mas Suryo. Saya lihat ini, Mas Bambang Harimurti tentu saja, guru saya, mentor saya. Pak Rahman, senior di Pertamina dulu. Dan juga Mbak Gemala. Terima kasih hadir. Berbeda dengan para senior yang pakai tangan bebas, gitu, saya akan membaca sesuai dengan penampilan. Kalau orang bebas itu kan bicara nggak pakai partitur kan. Kalau pakai jas harus pakai partitur orkestranya. Gitu. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan respon dari Mas Didi tadi bahwa saya kira baik untuk menggunakan tempat ini, Prof. Didi, sebagai hub baru untuk menggalang lagi persatuan. Kata Gandhi, jarang orang menjadi baik karena pengen baik, karena mereka pengen baik. Tapi orang menjadi baik karena dipaksa untuk berbuat baik. Dan karena itu memang sebaiknya tadi yang dikatakan Dilul itu kita harus melakukan satu konsolidasi, mempreser, bukan karena kita di luar, tapi memang tugas yang di luar yang mempreser supaya yang di dalam itu lebih menjaga diri. Izinkan saya membaca naskah ini, naskah yang disiapkan oleh teman-teman, sebagai pelengkap dari apa-apa yang sudah disampaikan dari para senior yang di depan. Judulnya KAS, tanda seru. Korupsi, penyakit menahun yang menempatkan negeri kita di kelas paria dalam gerakan anti rasuah itu. Ini merupakan topik yang sudah lama saya geluti sejak 30 tahunan, karena itu ibaratnya kelak-kelok sebagian besar. Rute peta jelajahnya sudah hafal. Ibaratnya kita tidak perlu lagi pakai Google Map maupun Waze. Makanya biar tidak stres, saya mungkin akan bicara dengan cara berbeda. Ada Mbak Natalia, saya lupa sebut, senior kita juga di gerakan anti korupsi. Penyegaran pertama satu cerita. Beberapa waktu lalu kita melihat satu lintasan di video di medsos, Great Forbidden Show yang digelar oleh Deddy Corbuzier. Cuplikan yang beredar tak sampai 1 menit. Perhatian saya dengan lekas tersedot sebab komedianya ternyata tentara dari Sidoarjo. Kata Pak Tentara ini, saya bisa kemari karena sudah diberi izin sama komandan. Ketika manggung pun, ia tetap berseragam tentara, lengkap dengan pangkatnya. Namanya Sersan Mayor TNI AL Yusuf. Anda bisa tonton di internet kalau belum buru-buru dihapus ya. Begini kata Serma Yusuf, saya tidak suka berita di luar yang menjelek-jelekan tentara. Katanya masuk tentara itu bayar. Itu hoax, nggak benar itu. Nggak ada itu katanya. Itu diembuskan sama orang-orang yang gagal. Kalau kamu nggak diterima, ya kamu harus perbaiki diri. Gimana mau berkorban untuk negara dan bangsa? Kalau berkorban sawah pun kamu nggak mau gitu. Jadi dia masuk tentara karena jual sawah. Kawan-kawan, teriak kawan-kawan boleh tapi jangan bangsat ya. Saya pakai jas soalnya. Seperti itulah kondisi penerimaan atau toleransi kita pada perilaku
korupsi atau KKN. Saking konyolnya sampai-sampai dijadikan konten oleh tentara lagi. Satu profesi yang penuh dengan disiplin, penuh dengan dignity. Dan yang jadi topik adalah nasibnya sendiri tadi. Yang masuk tentara karena harus menjual sawah gitu. Teman-teman sekalian, sebulan lalu kita mendengar kecelakaan di tol Purbalenyi. Jika diusut-usut, sumber penyebabnya adalah ya korupsi. Uji kelayakan kendaraan di bypass dengan amplop. Belum lagi meledaknya cudol, pinjol, narkoba, stunting, gizi buruk, aksi lancung yang membanjiri bansos ini dan itu, jalan buruk, guru dibayar murah, bapak bunuh diri karena kesulitan ekonomi dan seterusnya. Pendek kata, di luar soal nasib atau takdir, warta-warta buruk itu hampir pasti disebabkan oleh hulu yang juga sama, yaitu keburukan yang berujung pada korupsi tadi. Itu penyegaran pertama. Penyegaran kedua, hari ini saya memberanikan diri untuk membincangkan korupsi dengan sesuatu yang baru, setidaknya buat saya. Dan rasa-rasanya cocoklah untuk orang seusia saya ini, karena di area yang disebut sebagai terra incognita ini, kalau meleset-meleset bisa dimaafkan. Terra incognita saya ini yang saya maksud adalah saya akan nembang mocopat Jawa. Prof. Sugidi, saya mohon maaf. Sebagai orang Jawa asli, saya minta pamit sama beliau. Ini orang Jawa pinggiran. Pasti dalam hati Anda akan bergumam, wah ini bukan penyegaran, tapi penyegaran beneran. Dan mudah-mudahan nanti suaranya tidak false. Atau tidak false-false amat gitu. Yang mau saya tembangkan sedikit adalah Serat Wedatama. Sebuah adikarya didaktis Jawa abad 19, gubahan seorang bernama Mas Sudiro. Ada yang familiar dengan nama ini? Jika belum, beliaulah pencipta Gending Ketawang Puspawarno, satu dari sedikit karya terpilih umat manusia yang dicari-cari oleh NASA, yang kemudian direkam, dan pada tahun 1977 rekaman ini oleh pesawat antariksa nirawak NASA Voyager 1 ditaruh di luar angkasa, kemudian dengan harapan kelak ditemukan oleh kehidupan cerdas di luar sana atau manusia baru setelah mengalami perubahan zaman. Mas Bambang Harimurti ini dulu calon astronot ya, pasti bisa merasakan ini. Sebagian dari kita pasti paham bahwa Mas Sudiro adalah nama kanak-kanak dari Adipati Mangkunegoro IV. Serat Wedatama berisi 100 bait, saya akan pinjam 1 bait saja, yaitu bait ketiga-tiga. Ini saya pilih karena selain kuat dan populer, pesannya pun relevan dengan kita. Saya coba tembangkan dengan mentrum pocung. Mas Menteri, nyuwun ngapunten. Kalau salah-salah. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekas lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Kok gak diem hening gitu ya? Padahal saya nunggu tepuk tangan gitu. Saya nunggu tepuk tangan kok gak tepuk tangan gitu. Lebih dari 1 bait nggak bisa. Saya akan terjemahkan sari tilawahnya nih. Terjemahannya. Ngelmu atau berilmu itu terlaksananya melalui aksi nyata. Dimulainya dengan kas. Ini judul pidato ini. Kas itu bermakna sikap yang militan. Sikap yang Spartan. Setia militansi pada Budio merupakan peringkus segala bentuk kejahatan. Saya mau jelaskan Setio Budio.
Budio dalam bahasa Jawa kuno ini agak susah dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Sering dikaitkan dengan budaya, tapi budio maknanya lebih indah dan lebih dalam dari budaya. Budio berasal dari kata bud atau sadar, tercerahkan, dan daya atau kualitas ilahiyah, kualitas ketuhanan. Jadi, budio bermakna kondisi bangkit atau sadarnya kualitas ketuhanan yang sebenarnya sudah bersemayam lama dalam diri kita. Apa itu kualitas ketuhanan? Pasti kita semua sudah tahu, yaitu welas asih, berintegritas, bertanggung jawab, pemaaf, mustahil nyolong, mustahil korupsi. Termasuk punya malu karena Tuhan sendiri mendapat nama Al-Hayyu, Maha punya malu. Ini memang kesadaran level tinggi, tapi tidak susah untuk dijelaskan. Begini, ketika kita sudah membudio, maka emohnya kita bertindak korupsi misalnya, itu sepatutnya bukan lagi dimotivasi oleh takut pada pasal-pasal, oleh dosa, oleh ayat, oleh sanksi, oleh penjara atau neraka. Bukan. Tapi semata-mata karena itu kita itu atau sadar bahwa Tuhan, sesembahan sekaligus sumber pengajaran kita, itu mustahil korup, mustahil nyolong. Ada kesadaran itu. Dan itu kita tempatkan sebagai cermin berperilaku. Titik. Itulah yang kita maksud sebagai budio, benteng kualitas ketuhanan dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik pun, maka motivasi kita pun seyogianya bukan cari pahala, bukan surga, bukan insentif, apalagi puji sanjungan. Tapi semata-mata karena Tuhan kita pasti baik, pasti lurus. Dan itu kita tempatkan sebagai cermin berperilaku. Pahala dan surga itu domain Tuhan, bukan domain kita. Segala bentuk puji sanjung itu toh bukan kita punya, tapi punya Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata-mata. Nah, konsep kesetiaan atau militansi berperilaku seperti inilah yang menurut Mas Sudiro tadi dipercaya ampuh untuk membentengi diri kita dari energi jahat. Setio Budo Pangkese Durun Angkoro itu mirip dengan panoptikon, yaitu konsep yang memungkinkan pengawasan efektif berlangsung tanpa kehadiran pengawas itu sendiri. Jadi pengawasan melekat yang ada dalam diri kita. Sangat indah dan dalam sekali maknanya. Menurut hemat saya, proses membangun karakter semacam ini yaitu melalui cara menemukan kedirian kita dengan merelasikan ke realita keilahian sebagai sangkang paraning hidup, titik berangkat dan berpulangnya hidup, itu sangat khas manusia Nusantara. Masih ada 30 halaman. Kas, sekarang saya jelaskan kas itu apa. Betapapun indahnya Setio Budio dalam prakteknya, kita toh butuh strategi. Syukurlah Mas Sudiro memberitahu kuncinya, yaitu kas. Saya tadi mengartikan kas sebagai militansi, Spartan, ngotot, holistik, tidak asal-asalan, teguh kukuh, bersetia dan penuh determinasi. Pertanyaannya mengapa kita atau negeri kita saat ini sepertinya tidak lagi kas dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Bukankah karena itulah yang membuat negeri ini menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi sial, dan menjadi bangkrut? Saya akan bacakan paragraf yang agak tajam. Seburuk-buruk keadaan adalah ketika bahasa kejujuran kebenaran sudah jadi tabu dan ditabukan. Dan bahasa kebohongan penipuan justru dibanjiri dengan puja-puji apresiasi. Sepenyok-penyok kondisi adalah ketika orang yang jujur lurus dilibas, disingkirkan, dan para pembengkok, pelampau batas, penipu, pencuri, penggarong, pengemplang, pencuci uang, malah diulu-ulukan, bahkan dijadikan idola panutan. Sesial-sial kebangkrutan adalah ketika segala hal yang ditunjukkan buat berpuas-puas hari ini, dan alpa dan masa bodo amat pada kenyataan generasi mendatang. Serendah-rendah peradaban,
adalah ketika di mana-mana ajaran kemuliaan antusias sekali dijalankan, tetapi tidak lebih untuk beroleh citra baik dan bermoral. Di mata ego sosial sambil meludahi, memantati derajat hakiki kemanusiaan dan Tuhan. Sehina-hina derajat manusia adalah ketika malu bertindak celah, tidak dinajiskan, tidak disangsikan, tidak dijauhi, tapi malah didekati dan ditoleransi. Dilegalkan, dikopi dan bahkan dijadikan way of life oleh orang banyak. Yang menentangnya malah dicap sok suci, dikepret, dikriminalisasi, disel, bahkan dijadikan pesakitan di pojok-pojok perundungan yang terorganisir sistematis. Tuhan itu Al-Hayyu, yang maha punya malu. Melaluinya digariskanlah secara derajat antara manusia dan binatang dengan tegas. Manusia berada di sisi yang punya malu atau hiri, binatang di sisi sebaliknya. Azikira, azirika. Mewabahnya perilaku azirika yang hari-hari ini mulai dari ujung ekor hingga terutama di kepala. Dengan demikian sejajar dengan aksi pembanggangan terhadap Tuhan. Itulah mengapa ibarat seorang imam yang damblek, sholat terus padahal berkali-kali dia sudah kentut bahkan kencing. Dampak kerusakan dari azrika berjamaah ini tiada terperi. Dahsyat sekali. Wajar kalau Bang Saud mengatakan, saya nggak ikut. Kebobrokan terjadi di mana-mana, degradasi moral jadi melazim. Terjun bebas etika malah disambut gemuruh tepuk tangan. Sudah pasti kehancuran bangsa tinggal tunggu waktu. Jika kondisi ini tidak lekas ditangani dengan kas. Bagi saya dalam melawan korupsi, kas itu bukan soal spirit determinasi semata, tetapi harus memanis kas sebagai knowledge, action, and system. Ketiganya modal penting kita memberesi korupsi yang dijalankan secara paralel sinergis. Demikianlah kira-kira pendekatan kas, ada uraian panjang, silakan nanti kita bagi. Terhadap gerakan anti korupsi yang saya dapat dan gali dari serat Wedatamanya Mas Sudiro. Semoga bermanfaat. Syukur-syukur jika bisa menawarkan sejenis perspektif yang lebih segar terhadap penanganan korupsi di masing-masing pekarangan kita dan para pengampunya. Akhir kata, saya tidak mau kalah dengan Mas Sudiro. Akan saya tutup pidato ini dengan sebait tembang tanda kutip yang saya gubah, tapi tidak akan dinyanyikan. Lalu diterbitkan dalam Twitter tanggal 20 Maret 2016. Begini bunyinya. Jaga pekarangan. Setiap zaman punya pemimpinnya, setiap pemimpin punya tantangannya. Di masa revolusi, Panglima Sudirman berpesan, jaga pekarangan masing-masing. Salam khas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kaya sekali kita siang menjelang sore hari ini dari berbagai macam perspektif, tak ketinggalan perspektif kearifan lokal yang sangat kontekstual begitu. Kita bisa memaknai sebuah tembang menjadi sebuah spirit perlawanan anti korupsi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Sudirman Said. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk permohonan maaf kami, panitia penyelenggara, karena tidak adanya narasumber perempuan di depan, kami ingin ada suara-suara perempuan juga yang berbicara. Ya, kami ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Gemala. Oh, sudah pulang. Kalau gitu, Ibu Natalia, kami izin memberikan perspektif, memberikan pencerahan 2-3 menit, Bu, supaya kami juga mendapatkan perspektif perempuan, nggak bias gender ini, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih yang terhormat Pak Didi, semua kawan-kawan saya yang ada di depan. Ini sungguh suatu kehormatan dan kejutan bagi saya diminta untuk menyampaikan
apa yang ada dalam pikiran saya sekarang ini. Terus terang saya sudah lelah mendengarkan apa yang telah disampaikan bapak-bapak ini. Sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah kita ketahui, sudah kita bicarakan, dan sudah kita berkali-kali mencoba untuk mengatasi. Tetapi sampai sekarang pun nampaknya belum berhasil. Sehingga timbul dalam benak saya, apakah apa yang telah kita lakukan selama ini adalah kurang tepat? Apakah jalan yang kita tempuh itu sesat, tidak benar? Pertanyaan itu semakin kuat muncul di dalam benak saya setelah tadi saya diingatkan oleh Mas Umam, siapa tadi yang bicara bahwa menurut CPI seluruh dunia kita memang di bawah 50. Berarti apa yang diperjuangkan TI selama ini di dunia itu ternyata masih belum cukup juga. Dan apa yang kita lakukan di Indonesia selama ini juga masih belum cukup juga. Selama ini memang pendekatan kita itu adalah institutional approach. Kita melakukan perbaikan kepada kelembagaan lembaga-lembaga kita. Tapi dalam 5 tahun ini kita lihat bagaimana cepatnya runtuhnya lembaga-lembaga yang telah kita bangun untuk menjaga demokrasi kita, untuk melindungi diri kita terhadap korupsi itu satu persatu ambrol. Satu persatu ambrol. So what is left? So what is left? What is left adalah kita-kita. Seperti yang dikatakan Mas Sukidi tadi, kita harus menjadi lentera. Tapi itu pun saya kira juga belum cukup. Kita menjaga diri agar integritas kita tetap kuat, tetapi kita hidup di dalam lautan di mana semua orang koplak udah. Kadang-kadang saya sudah kehabisan kata-kata untuk memahami ataupun menanggapi apa yang sedang terjadi. So, ternyata institutional reform itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan aksi kita sendiri sebagai pribadi. Itu satu. And then yang kedua, akhir-akhir ini beberapa teman saya juga mengatakan bahwa maybe kita melihat approach korupsi, anti korupsi ini terlalu complicated. Sesungguhnya korupsi itu kan hal yang sederhana. Hal penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kita pribadi. It's not rocket science, bukan sesuatu yang sulit untuk difahami. Dan wujud paling nyata dari penyalahgunaan kekuasaan itu adalah suap. Jadi Mas Amin akhir-akhir ini bicara di mana-mana, udahlah kita fokus saja pada suap. Kalau kita bisa mengatasi suap, itu sudah merupakan suatu kemajuan. Memang selama ini kita, itu yang satu, dua. Ketiga dan terakhir, selama ini kita memang selalu didonder oleh keyakinan bahwa korupsi itu adalah suatu kejahatan extraordinary. And it is, karena dampaknya begitu luas terhadap masyarakat. Tetapi dalam upaya kita memberantas korupsi, kita terbuai oleh momok besar ini karena kita selalu memikirkan dampak dari korupsi. Kalau kita mencoba mengatasi dampak dari korupsi, itu tidak ada habis-habisnya, sulit sekali. Jadi bagaimana kalau memang kita menyederhanakannya dengan melihat pada suap. Tapi beda dengan Mas Amin, saya nggak mau bahwa upaya kita untuk memperbaiki institusi itu kita kesampingkan. Itu harus tetap jalan. Tapi coba kalau untuk selanjutnya bagaimana kita menyederhanakannya saja dengan melihat pada bribery. Terakhir. Ini udah 3 ya, 4. Saya dan beberapa teman saya sekarang sedang
memperjuangkan agar kita tidak lagi melihat korupsi semata sebagai tindakan kriminal yang berfokus pada kerugian negara. Itu yang tadi itu yang saya katakan. Karena ternyata di dalam situasi politik kita sekarang, di mana APH kita itu disandra oleh kepentingan politik, pasal klausa tentang kerugian negara itu sekarang digunakan untuk sapu jagat. Siapa saja, kapan saja, menteri, pimpinan BUMN, Pak Lurah, itu semua bisa dikenakan kerugian negara dengan pasal itu, dengan pengertian kerugian negara tanpa batas. Hukum definisi apa kerugian negara itu tidak jelas, menghitung kerugian negaranya juga arbitrer. Jadi ini sudah salah kaprah. Jadi saya dan Mas Bambang Harimurti juga sedang mencoba untuk merubah bagaimana kita melihat korupsi di bangsa kita ini dan bagaimana kita bisa memberantasnya secara lebih efektif tanpa harus mengabaikan, tetap memperjuangkan perbaikan kelembagaan kita, memperkuat diri dan menjaga integritas pribadi, dan mencoba pendekatan baru. Jadi semoga kegalauan saya sore ini bisa diterima, tetapi sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak di atas yang mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh give up. Jadi kawan-kawan, Tepuk tangan untuk Bu Natalia. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga untuk semakin meresonansikan keresahan-keresahan yang ada di sini. Jadi yang berbicara tidak hanya yang ada di depan, tapi beberapa tokoh yang juga ikut hadir di sini. Berikutnya, izinkan saya memberikan mikrofon kepada Pak Budiman Tanurjo. Izin Pak, bisa menyampaikan keresahannya. Kita back to BDM Pak. Bu Natalia dan bapak-bapak sekalian. Oh, oke. Pertama gelisahnya sebetulnya. Kalau saya membaca tajuk rencana Kompas September 1967. Ya, 1967. Ya, belum lahir. Saya juga 3 tahun, tapi saya banyak membaca soal itu. Judulnya adalah pencoleng-pencoleng ekonomi. Ya. Pada waktu itu. Isinya apa? Korupsi itu bukan untuk didiskusikan. Bukan untuk diseminarkan. Tapi yang penting adalah tindakan tegas, digantung, dan didor. Tahun 67, saya tidak ingin menegasikan ikhtiarnya Prof. Didik dan Mas Wija untuk terus mendiskusikan soal ini. Tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah ketegasan. Tadi disebutkan oleh Mas Umam bahwa memang harus dari atas. Butuh sebuah ketegasan mau diapain korupsi ini. Tidak setuju dengan hukuman mati tentunya, tetapi harus ada sebuah deterrent effect untuk menghentikan korupsi ini. Tadi Mas Dirman menggunakan mocopat untuk mencoba mencari cara lain untuk memberantas korupsi. Saya pada waktu itu masih di Kompas, pernah membuat sebuah sayembara kepada anak-anak SMA. Ya. Bagaimana Anda mau memberantas korupsi di negeri ini? Jawaban dia adalah melalui sastra. Melalui sastra. Berbeda sekali dengan jalur yang kita lakukan pembenahan institusi, penegakan hukum, tapi anak-anak SMA mengatakan melalui sastra, melalui kebudayaan. Dari Mas Dirman mengatakan dengan pendekatan mocopat. Itu pendekatan-pendekatan yang kemudian berbeda sebetulnya.
Yang menarik lagi adalah saya banyak membaca putusan-putusan soal korupsi. Dalam selalu ada pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan. Tidak pernah ada penyesalan orang yang korup, Pak Tony. Koruptor tidak pernah menyesal. Saya pernah wawancara dengan sejumlah koruptor. Kamu menyesal? Enggak, Aps. Saya kurang hati-hati aja, saya ketangkep. Artinya apa? Kalau tadi dari akar kata, koruptor dalam bahasa Latin corrumpere, memang ini membusukkan. Saya mau menawarkan istilah kepada para Madinah untuk mengganti istilah koruptor menjadi pembusuk. Lebih jelas, lebih clear. Koruptor itu sesuatu yang sangat imajinatif, yang nggak terlalu jelas bagi orang bawah. Tapi kalau orang-orang yang membusukkan negara, mungkin akan lebih mempunyai daya dorong yang luar biasa. Berbicara momentum. Ini momentum yang tepat, tadi Mas Wijak bilang ada 7 modal sosialnya Prabowo kalau berani. Ya, kalau berani. Zarof Rikar, seorang pejabat Mahkamah Agung yang di Jakarta ditemukan uang 1 triliun. 1 triliun dan uang logam mulia 51 kilogram di senter Jakarta. Pak Tony, yakin bakal terungkap? Tidak bakal terungkap. Tidak bakal terungkap. Dan Zarof akan mengatakan lupa, 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 lupa. Ini momentum kalau mau diambil. Ya. Momentum termasuk pimpinan KPK yang baru kalau mau ambil. Ini momentum besar bagi Presiden Prabowo. Seandainya dia mau membentuk sebuah tim di luar kejaksaan, di luar kepolisian yang melibatkan Mas Dirman Said yang sayang gagal menjadi pimpinan KPK, sama dengan saya. Ya, kalau itu dibujuk Zarof Rikar, itu akan terbongkar semuanya. Butuh semacam shock terapi. Karena kita belajar dari kasusnya Joko Chandra. Kurang apa? Polisi ada, advokat ada, bisnismen ada, broker ada. Ya nggak jadi apa-apa. Ya begitu-begitu saja selesai. Kalau momentum Zarof ini bisa dipakai, itu akan terbongkar semuanya tadi yang Bang Saud katakan hidup dalam kandang ayam. Berani, seharusnya berani. Kan Pak Prabowo sudah mengatakan ingin mengejar koruptor sampai Antartika. Dan ini kan di Jakarta sebetulnya. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Jadi ini bisa dilakukan kalau memang punya keberanian. Saya pikir itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Budiman. Berikutnya mohon izin Pak Roy Suryo. Yang ditunggu-tunggu oleh audiens Pak. Mohon silakan. Maju. Terima kasih. Izin Pak Umam, izin Pak Sudirman Said, izin Prof. Kevin, izin Pak Gidi, dan Pak Sudirman Said. Baik, pertama-tama terima kasih atas waktunya, ya karena tadi dikatakan buka baju ya, tadi saya nggak izin lagi, saya buka bajunya. Ya. Jadi kita di sini seolah-olah menjadi orang yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, itulah fufu fafa. Tapi ini memang apa ya? Kata-kata ini kenapa orang juga nggak berani mengucapkan, takut. Semalam saya juga menyaksikan sebuah pertunjukan di Taman Ismail Marzuki. Ya, aslinya saya nonton itu karena Inayah Wahid dan Bu Alia Jaya Suprana tadinya tuh mau memerankan Fung Fung dan Fang Fang. Tadinya iklannya itu. Tapi ternyata sampai dengan akhir tidak keluar. Nah, saya barusan dapat konfirmasi tadi pagi dari Pak Jaya, konon diserbu oleh buzzer pada saat iklan itu keluar. Gitu. Jadi sudah sedemikian
hebatnya tadi apa tadi istilah pengganti korupsi tadi, pembusuk tadi, ya. Hal-hal yang kecil yang hubungannya sangat erat dengan korupsi adalah ketika bagian dari korupsi yaitu gratifikasi saja yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep itu ternyata sulit dibuktikan. Tidak bisa diproses dan juniornya Pak Saud ini kemudian mencari-cari alasan sampai dengan dikatakan karena bukan satu kakak, bukan satu kartu keluarga, maka Kaisang tidak bisa disebut sebagai pejabat negara. Hal yang sama analogi Sontoloyo kalau kata sahabat kita juga Refli, itu juga terjadi ketika presiden itu membuat rekaman dan kemudian dilakukan pada saat pilkada, tapi lolos juga oleh Bawaslu karena dianggap itu di luar jam kerja. Nah, jadi kalau hari Minggu itu tidak ada presiden. Maksud saya dari hal yang sangat sepele saja, ini sebenarnya mengetuk hati kita, Bapak, Ibu-ibu, sahabat semuanya. Mulai dari seorang, jangankan presiden, anaknya saja melakukan gratifikasi saja tidak kena. Meskipun sudah jauh-jauh hari, saya juga berusaha, betul ini Pak Saud, mencoba mencari bukti ketika kemudian rute pesawat pun bisa saya dapatkan dengan detail. Ya. Ketika orang menyari, oh itu kan nggak pesawatnya, dia memang nggak ketemu pesawatnya kalau dicari secara natural. Kalau dicari secara normal, memang pesawat itu nggak landing di Changi, bukan. Pesawat itu landing di bandara tersembunyi di Singapura, namanya Seletar. Bandara kecil yang untuk pesawat-pesawat private. Dan saya pun sudah dapat akses untuk dapat data detail di dalamnya. Sempat saya keluarkan di salah satu TV, ya di iNews waktu itu. Dan kemudian sebenarnya sudah siap untuk kita bawa bersama-sama dengan waktu kita ke KPK. Tapi ternyata KPK saja waktu itu galau gitu ya. Terbagi jadi dua. Antara yang masih berani dan tidak berani. Nah, tapi saya setuju. Untuk nggak berlama-lama, saya setuju agar sastra tadi, saya kira bukan hanya diterjemahkan, Pak Budiman tadi mengatakan hanya sastra saja, tapi sastra yang tadi disampaikan dengan tembang yang sangat baik sekali tadi oleh Pak, nah, itu adalah harus kita kemukakan dalam gerakan, karena gerakan untuk mengambil niat dan moral dari manusia itu adalah memang gerakan sastra. India bisa maju dan berkembang karena juga sastra. Indonesia sebenarnya tidak jauh-jauh amat. Mereka punya Mahabharata, mereka punya Ramayana, kita tambah Punokawan, ya kan? Tambah Petruk Semar Gareng Petruk Bagong, ya gitu. Sayangnya di kita malah Petruknya malah jadi ratu, sempat. Dan itu sempat saya pentaskan 10 tahun yang lalu. 2014 waktu itu saya pentaskan. Petruk jadi ratu. Belum ada yang percaya waktu itu teman-teman. Gitu. Tapi saya mentaskan waktu itu karena ramalannya nanti Petruk yang jadi ratu itu memang akan benar menguasai. Jadi Bapak dan Ibu mari kita tetap jangan sampai kehilangan semangat Ibu. Ya gitu. Karena kita masih tetap punya semangat. Dan saya percaya Pak Budiman tadi semangat sastra itu, Pak Sudirman Said juga menyatakan itu adalah moral kita. Dan itu adalah gerakan kita untuk melakukan Habluminanas, gerakan antar kita, bukan Antartika, tetapi antar kita. Ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke Antartika, tapi kita tetap mengenal apapun kepercayaan kita, apapun agama kita tetap terus berjuang dengan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah habluminallah kita. Jadi mari kawan-kawan semuanya, para senior, kita berjuang. Dan saya pun jangan ada khawatirnya. Saya barusan kemarin juga dari Bali, ya, tapi acara yang lain, acara komunitas mobil tua, yaitu biar imbang saja ya. Kadang di sini teriak-teriak fufafa, di sana. Ternyata di sana sama, Bapak Pascal. Begitu ketemu, Mas, mana fufafanya? Jadi saya juga menggunakan kaos ini juga, gitu ya. Tapi lain-lain. Ada yang judulnya semalam saya pakai di tim itu adalah fufafa aib nasional. Hari ini kita pura-pura tidak tahu apa-apa. Ada juga yang bunyinya kaos adalah fufafa itu adalah badut media. Bapak Ibu, saya jangan dimintain kaos ini. Ini bukan kaos buatan saya juga, Bapak. Tapi ada orang yang pinter.
ngasih saya kaos, ngirimin. Dan kemudian ketika saya tampil, ini nanti misalnya ada YouTube-nya gitu. Nanti dia komen di bawahnya, kalau pengen pakai kaos seperti Roy Suryo, hubungi saya. Nah, tapi itu pun saya kira oke juga untuk gerakan kita. Ya, jadi saya kira Bapak dan Ibu, jangan pernah lemah, jangan pernah lelah untuk berjuang. Meskipun kita sulit untuk katakanlah generasi emas 2045, kita akan menjadi generasi temas 2045, generasi lemas 2045, dan tapi kita kalau memaknainya dengan generasi gemas 2045, insya Allah kita tetap ada di jalan benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Pak Roy Suryo. Ini terakhir sebelum nanti kita sedikit diskusi dan tadi beberapa kali ngomong sastra, nanti akan ada penampilan pembacaan puisi ya, supaya Afdol bicara sastranya harus dibuktikan. Sebelum itu izinkan saya mempersilakan Mas BHM untuk bicara. Senior kita semua, monggo silakan. Terima kasih, saya nggak disuruh baca puisi kan. Terima kasih nih Mas Dirman, dan di ruangan ini harapan kita kembali tumbuh ya, baik ya. Karena kan tadi udah lelah katanya, tapi ini seperti dapat tonikum bayar lagi lah kalau orang jadul bilang. Semangat lagi. Iya, betul. Tapi saya setuju, saya memperkuat yang tadi Mbak Ai bilang. Nah, saya mulai terpengaruh oleh bujukan Amin Sunaryadi dan juga Mas Chandra. Jangan-jangan kenapa kita gagal memberantas korupsi karena kita salah fokus, gagal fokus. Jadi kalau kita perhatikan di seluruh dunia termasuk di PBB, itu pasal-pasal anti korupsi itu nggak ada kerugian negaranya. Tidak ada. Kalau Singapura malah sederhana, pokoknya suap lah. Ya, walaupun suap tidak harus berupa uang, bisa layanan seks, bisa pinjemin pesawat terbang pribadi, bisa macam-macam ya. Sedangkan kita tuh sudah lebih dari 50 tahun ya, kita tuh fokusnya selalu pada kerugian negara. Dan yang diceritakan oleh Mas Chandra itu betul-betul membuka mata saya. Dulu terus terang saya termasuk yang di tahun awal-awal reformasi sama ditarik sama Sudirman Said ini, semangat ini korupsi penyebab kerugian negara. Jadi fokus semua. Bahkan kalau nggak salah di STAN pun ketika menjadi audit suruh cari korupsi, fokusnya pada kerugian negara kan. Sehingga seorang Amin Sunaryadi yang menulis buku strategi anti korupsi nasional bersama teman-teman di STAN ya, kebanyakan waktu itu fokusnya pun pada kerugian negara. Setelah diperiksa ternyata penyebabnya ini sederhana. Sebenarnya penyebab kenapa kita fokus kerugian negara ini gara-gara Jenderal Nasution menurut Chandra ya. Jadi apa, Nasution waktu itu kesel karena ingat kan waktu setelah KMB kan Indonesia sama Belanda tadinya berbaik ya. Tapi kita ada bibit permusuhan karena waktu itu Belanda bilang saya akui Indonesia merdeka tapi Papua nanti dulu ya tahun depan. Ternyata tidak, Belandanya nggak mau serah-serahkan Papua, akhirnya berantem lagi kita dengan Belanda, dan sebagai konsekuensi dari itu maka seluruh perusahaan Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Tentu kalangan pengusaha yang nggak suka dinasionalisasi cari akal gimana supaya tidak nasionalisasi. Jadi saya ngebayangin kalau waktu itu Bung Kevin ini adalah orang yang punya perusahaan besar di Indonesia, mau dinasionalisasi, sebelum nasionalisasi dia kontak saya. Gimana kalau kamu beli saham perusahaan saya 100%? Wah, saya nggak punya uang, saya bilang. Oh, tenang, kamu bikin aja surat utang. Ya, jadi saya utangin kamu beli dengan uang itu perusahaan saya.
Udah kan? Jadi, oh saya nggak ngerti bisnis. Oh nggak apa-apa, nanti saya yang jalanin. Tapi ini punya kamu. Nanti kamu saya gaji. Nah, dengan upaya seperti itu, tiba-tiba Jenderal Nasution dan teman-teman di tentara terutama, dan juga para aktif politik, kaget. Kok banyak orang yang saya kenal miskin tiba-tiba jadi kaya raya. Padahal tidak kerja. Sementara kita mau sita ini barang-barang untuk negara, nggak bisa disita karena ini bukan punya orang asing. Apa yang dinasionalisasi? Ya kan? Maka keluarlah peraturan yang dibikin oleh penguasa perang. Yang intisarinya kalau ada orang kira-kira kaya mendadak dengan cara-cara curang, itu bisa disita. Awalnya bukan pidana, pokoknya pakai kekuasaan aja. Tapi belakangan diperbaiki dengan undang-undang menjadi secara curang, secara pidana. Dan kita ternyata selama berapa tahun kemudian kan Pak Harto kan bikin tuh Komisi 4, Komisi Wilopo, Opstip, apalagi tuh macam-macam. Semua fokusnya pada kerugian negara. Dan ternyata gagal sehingga terjadi reformasi kan. Kita semua semangat. Lalu kita kembali mengulangi kesalahan yang sama, fokusnya pada kerugian negara. Akhirnya yang terjadi sekarang 25 tahun kemudian pasal ini membuat Partai Coklat berkuasa. Betul kan? Ya, jadi kita akhirnya membuat teman-teman yang kita dirikan dulu sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi, yaitu KPK, mohon maaf, sekarang kan sarang koruptor. Bagaimana nggak kita sebut sarang koruptor? Uang 74 meres tahanan, 66 terbukti, hanya diberhentikan. Ini kan korupsi, harusnya dipidana. Kan ini sudah menunjukkan itu adalah sarang koruptor yang melindungi para koruptor. Jadi akhirnya pasal kerugian negara ini menyebabkan berkuasanya Partai Coklat dan dikuasainya KPK oleh Partai Coklat juga. Terbukti kan sekarang ketuanya Partai Coklat juga. Jadi kita mau apa gitu? Nah, ya kita harus berani dong. Kalau anak muda dulu berani lawan ABRI, masa sekarang nggak berani lawan Partai Coklat? Iya kan? Betul kan? Siapa yang nggak berani lawan Partai Coklat sini? Tunjuk tangan. Partai Coklat itu apa? Saya nggak definisikan kan? Nah, ya. Tapi gini, Partai Coklat itu penting ya. Kalau definisi Partai Coklat adalah aparat penegak hukum. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya polisi adalah the thin blue line yang membedakan antara barbar dan peradaban. Jadi godaannya adalah akan selalu seperti pagar. Kalau kita nggak jaga, dia malah menjadi wajah dari barbar itu sendiri. Jadi menurut saya memang saya setuju lah. Yang pertama sederhana aja. Pertama adalah untuk ngadepin korupsi ini kita harus beresin aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan. Itu nomor satu lah. Kalau bikin KPK jilid 2, udah targetnya hanya itu aja, nggak ngurus yang lain. Kita dulu bikin kesalahan, pokoknya bersihin aja itu. Bikin satuan khusus, kalau Prabowo mau, hanya membersihkan APH. Tadi pintu masuknya ada. Ya. Apakah perlu seperti Michael Savlisky di Georgia, satu-satunya yang berhasil membereskan polisi dalam waktu singkat adalah Georgia karena dia praktis memecat 80% kali dari polisinya, lalu ngangkat polisi yang gajinya 20 kali lipat lebih tinggi, tapi setelah itu tidak ada toleransi. Dan menurut saya kita nggak kekurangan polisi, karena kalau saya lihat, pasti kalau kita berhadapan sama polisi, polisi bilang, kita tuh jumlah polisi per 100.000 penduduknya rendah di dunia. Tapi kalau Anda jalan agak sedikit keluar dari kota, sebenarnya polisi itu hanya diperlukan kelas menengah. Orang kelas atas punya satpam sendiri yang kadang-kadang lebih berkuasa dari polisi. Coba aja Anda ke SCBD itu, satpamnya lebih galak dari polisi. Ya kan? Orang kelas bawah tidak ada polisi, jadi dia bikin ronda sendiri giliran. Yang perlu polisi itu kita-kita nih, karena nggak punya waktu untuk ronda, nggak punya duit buat bayar satpam. Ya kan?
Jadi polisi itu kita perlukan untuk kelas menengah aja, nggak banyak jumlahnya, tapi gajinya harus besar. Kalau ada partai coklat yang protes di sini, saya sederhana aja deh, urusan SIM aja deh. Saya tantang Anda semua, ambil SIM, ikut ujian. Kalau bisa lulus, apalagi lulus pertama kali, udah deh. Anda tuh pasti kalau lulus dikenal sama polisinya. Jadi polisinya takut. Tapi kalau nggak dikenal, kan itu kalau aman, suruh anak Anda yang udah nyupir betul, atau bahkan supir saya pernah coba supir saya, udah puluhan tahun nyupir. Suruh ikut, karena dia telat, ikut lagi dari awal. 3 kali nggak lulus. Saya bilang saya nggak mau bayarin. Kamu mau kursus apa saya bayarin, tapi nyogok nggak bayar. Akhirnya dia diam-diam bayar sendiri ke 4 kali. Bayangin ini orang yang udah, saya sampai penasaran, saya akhirnya bilang, tolong dong di foto itu ujiannya kayak apa. Ya gimana ditanya pasal berapa yang menyatakan kalimat begini. Apa urusannya sama nyupir gitu loh. Iya kan? Ditaruh turunin tim KPK. Selama tim KPK duduk, tahu nggak apa yang terjadi? Yang nggak lulus tuh numpuk. Sampai begitu banyak, akhirnya ketika KPK-nya lagi reses, semua yang nggak lulus itu dilulusin aja. Ya, apakah petugas KPK-nya ketipu? Menurut saya pura-pura ketipu. Pasti ada yang tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Ya kan? Ya itu budaya korup. Karena itu, nah ini kalau secara kelakar aja. Memang mungkin yang kita angkat itu harusnya memang para ustadz aja. Kenapa? Saya lihat semua teman saya yang melakukan semua molimo nih, dalam bahasa Jawa ya. Makan, minum, madat, maling, apa itu, semua. Enggak. Tapi kalau yang Islam gak berani makan babi. Kenapa gitu? Kenapa orang Indonesia yang mencuri, yang korupsi, yang membunuh, yang madat, minum dan sebagainya. Tapi bahkan di penjara pun kalau dikasih makan babi marah. Bisa nggak sekarang kita semua bikin korupsi itu seperti babi bagi umat Islam Indonesia? Terima kasih. Siap, terima kasih Mas BHM. Satu lagi Pak Lukas Luarso hadir. Pak Lukas ya. Terakhir Pak. 2-3 menit Pak. Saya sebentar saja jadi nggak perlu ke atas. Saya ingin nanggapin Mas Budi ya. Jadi kalau kita ingin satu fenomena hanya kita ganti istilah, itu tidak akan ada dampaknya. Nah kalau mau serius melawan korupsi, ngasih babi juga nggak mungkin Mas Bambang. Karena apa? Bangsa Indonesia ini salah satu bangsa yang sangat religius. Pasti ditolak sejak awal. Nah yang saya mau katakan adalah korupsi kan memang bukan ada dalam budaya kita. Itu sebabnya tidak ada kata asli bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang maknanya artinya korupsi. Kita tidak punya kata itu. Korupsi adalah turunan dari bahasa Inggris, corruption. Jadi artinya korupsi tidak dikenal dalam budaya Indonesia. Jadi korupsi itu bukan struktural sifatnya. Struktural gimana? Nah saya melihat fenomena bahwa sekarang politik, pemerintah itu sudah menjadi industri. Jadi kenapa anak-anak muda sekarang, politikus dan sebagainya ingin masuk ke pemerintahan, ingin berpartai politik? Karena ternyata dibanding menjadi pengusaha, masuk dalam industri pemerintahan jauh lebih menguntungkan. Tidak banyak kerja, tidak banyak tuntutan evaluasi dan sebagainya, tetapi hasilnya, benefitnya banyak sekali. Nah kalau mau memberantas korupsi, industri pemerintahan ini, industri politik ini harus dibongkar tuntas. Dengan cara apa? Tiru 2 negara. Satu, negara-negara Skandinavia miskinkan politikus. Jangan diberi tunjangan, perks, gaji dan sebagainya yang besar itu. Itu yang menyebabkan semua orang sekarang ingin jadi politikus, ingin berpolitik. Jadi kalau saya lagi guyon pada anak saya yang sekarang mau lulus kuliah, kamu bekerja di pemerintahan aja, kamu jadi politikus saja, itu jauh lebih mudah ketimbang cari pekerjaan profesional yang akan semakin sulit bersaing dengan artificial intelligence dan automata, robotik. Ya. Nah jadi satu, miskinkan politikus, miskinkan partai politik, agar orang tidak berlomba-lomba yang jadi politikus. Yang kedua, kalau ingin pembusukan jangan hanya kata-kata,
lempar para politikus di tong sampah seperti negara Uzbekistan kalau nggak salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Berikutnya diskusi saya ingin memberikan kesempatan kepada orang muda. Tadi para senior sudah berbicara. Sekarang silahkan bertanya atau bahkan menggugat begitu apa yang telah beliau sampaikan. Karena perannya berikutnya ada pada kita orang-orang muda. Kami silakan kepada orang muda untuk menyampaikan tanggapannya atau bertanya. Silakan teman-teman yang muda. Mungkin ini yang bikin yang muda Bu, izin. Ayo yang muda harus punya keberanian. Siapa yang menggantikan senior-senior kita nanti kalau bukan kita ini? Silakan teman-teman muda. Mahasiswa yang di belakang-belakang nih. Wah, berat Pak perjuangan kita Pak. Silakan teman-teman yang muda yang di belakang. Oke, silakan Pak. Gimana ya? Gimana di sini ya? Misi ya, Pak. Di sini ya, Pak. Jangan di sini. Ya, terima kasih Mbak Tami telah mempersilahkan saya sebagai perwakilan muda. Mohon maaf banget. Perkenalkan saya Mayumi dari Squad Indemo. Ya, saya menceritakan hal-hal korupsi yang di sekitar saya. Itu hal yang terlihat kecil, tapi menurut saya itu mengganggu pikiran dan mental saya. Misalnya saya di suatu tempat kerja, ini hal kecil ya, tapi menurut saya ini bisa menjadi hal besar yang diwajarkan terus-menerus. Sebagai anak muda, saya pernah mendapatkan uang hibah untuk kebencanaan, tetapi suatu yayasan mengharuskan saya menyisihkan uang hibah tersebut. Generasi milenial atau generasi Z seperti saya jadi kayak rasanya bagaimana ya kalau saya tidak melakukan ini saya akan dikeluarkan atau saya akan ditekan atau bagaimana, dan kalau melakukan hal itu juga ada rasa bersalah. Korupsi, menurut saya hal itu adalah contoh dari hal-hal korupsi yang harus ditekan sih menurut saya. Dan akhirnya ya maaf-maaf aja ya kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, hal itu saya lakukan. Nah, untuk hal itu saya jadi merasa bersalah melakukan hal itu. Menyisihkan dengan cara yang menurut saya itu saya jadi merasa jijik melakukan hal tersebut. Yang tadinya dana sebesar 3,5 juta kita potong 500.000 untuk ke yayasan. Hal itu membuat saya menjadi kayak berpikir apakah hal ini saya berdosa atau bagaimana ya. Kalau tidak saya selesaikan, kalau saya tidak sisihkan uang ini, saya akan dikeluarkan dari organisasi tersebut. Dan yang saya seharusnya sih dari usulan saya ya kayak seperti yayasan dan lain-lain itu juga berhak mendapatkan pemantauan dan anti kecurangan itu sendiri. Itu juga penting, dan saya juga sebagai anak muda memerlukan bimbingan-bimbingan itu untuk ke teman-teman saya juga. Karena kenapa ya? Kalau misalnya saya tidak melakukan hal itu, ntar saya dibully atau ya berakhirnya juga ke mental, dan akhirnya saya juga dikeluarkan dari NGO tersebut. Itu saja, terima kasih.
Baik, ternyata berat ya. Korupsi ini nggak cuma negara saja, tapi teman-teman NGO pun ternyata banyak yang melakukannya. Eh, Terakhir sebelum kita tutup acara kita, sudah hadir di antara kita seorang sastrawan, Pak Sihar Ramses. Hadir, Pak Sihar. Silahkan, bisa disampaikan. Ya merah putih benderaku, hijau hijau pulauku. Carilah Indonesia, nak. Kami sempat jaga Indonesia. Bahkan di saat engkau menangis dalam ketidakpastian masa depan. Kami sempat jaga Indonesia, nak. Bahkan di saat engkau bergelut tanya tentang arah bangsa. Nah, di sana telah disulam bendera itu. Nah, di sana telah dibuat undang-undang itu. Nah, di sana tertera buku-buku sejarahmu. Nah, di sana tergolek sisa tulang tubuh pahlawanmu. Orang tua kita punya dua jiwa, nak. Satu mencakari sejarah moyang, satu berebut makna. Sepertimu juga. Aku berdiri di sini, nak, di dalam perahu yang terombang-ambing di antara ganas ombak, khawatir karam di antara karang atau pulau mati itu. Bangun, nak. Lekas. Tubuhmu harus segera tegap. Kayu, nak. Lekas. Tanganmu harus segera kuat. Kalian belum tahu arah. Tapi kalian bukan durjana. Kalian belum tahu apa-apa. Tapi biografi kalian tanpa dosa sejarah. Aku pernah tegap, nak. Tapi kini lunglai. Kalian berteriak, Bapak, Bapak, Bapak. Tapi Bapakmu juga lupa almanak. Kalian berseru, Bapak. Tapi Bapakmu tak ingat museumnya. Kalian mengenal Bapak, Bapak, Bapak. Tapi Bapakmu dengan kubunya sendiri. Sampai kalian lebih kuat dari masa lalu. Kalian lebih harap daripada mimpi itu. Bocah-bocah berlari di pasir pantai. Bocah-bocah mendayung di atas laut. Bocah-bocah berharap di sau batang padi. Bocah-bocah berteriak di tengah pabrik. Bocah-bocah berjalan di sisa mesiu. Lantak, lupakan bapakmu, nak. Bangun rumah bangsamu sendiri. Lantak, tinggalkan bapakmu, angkat tikar dan berjalanlah yang jauh. Bahkan musafir lebih baik daripada pencoleng perut gendut itu. Bahkan menggelandang lebih mulia daripada penambang darah bunda sendiri. Bundamu Indonesia, nak, yang pernah diukir moyang dari kitab-kitab. Bundamu Indonesia, nak, yang pernah digubah dari legenda-legenda. Bundamu Indonesia, nak,
yang masing-masing pernah jaya dari Sangihe, Ternate, Papua, Aceh, Batak, Dayak, Jawa, Bali, semua, ya semuanya. Bundamu pernah jaya, nak. Karena itu, selesaikan teriakmu. Bapak, bapak, bapak. Cukuplah sudah, nak. Cukup. Pergilah. Cari sejarahmu sendiri. Jelajahi tanahmu. Arungi samudramu. Kelangi ragamu. Carilah bunda yang telah lama pergi di pucuk gunung itu, di batas samudra itu, di lepas pantai itu, di ujung tanah itu. Carilah, nak. Carilah. Cari. Jakarta, Agustus 2013. Luar biasa, Bang Sihar. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhirlah orasi kebangsaan kita pada siang hari ini, tapi perjuangan kita tidak berakhir. Kawan-kawan, kawan-kawan, semoga hari-hari kita adalah hari perlawanan terhadap korupsi. Izin saya menutup dengan kutipan sejarah Bung Hatta. Beliau mengatakan, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa diperbaiki dalam pengalaman, tapi tidak jujur tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sekian, sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto bersama, kawan-kawan fotografer bisa mengatur dan mengkondisikan.